Film ini berawal dari Kong yang berada di Skull Island. Di sini kita melihat Kong yang hidup dengan damai dan menjadi satu-satunya raja di pulau Skull Island. Karena semua monster udah diberantas habis termasuk musuh bebuyutannya, yaitu Skullcrawler yang membunuh kaumnya Kong. Dan sebenarnya si Kong ini udah tahu kalau Kong itu dikurung di pulau ini. Namun dia tidak terlalu memberontak karena Kong selalu ditenangkan oleh Jia, gadis kecil penduduk asli dan terakhir dari pulau itu. Keluarga Jia dan seluruh sukunya meninggal karena badai yang menimpa Skull Island. Kong pun menyelamatkan Jia dan menjaganya sejak itu. Karena itu Jia dan Kong memiliki sebuah ikatan yang tak terpisahkan. Dr. Eileen yang merupakan seorang ilmuwan yang telah mempelajari perilaku Kong selama 12 tahun mengatakan kalau kurungan itu tidak akan bisa selamanya menahan Kong karena Kong setiap waktu semakin besar. Maka dengan itu harus mencari tempat lain untuk Kong. Namun Dr. Eileen mengatakan bahwa itu mustahil karena kurungan itulah yang menahan Godzilla untuk menemukan Kong. Adegan selanjutnya diperlihatkan pada podcast konspirasi dari seorang yang bernama Bernie. Dia selalu membawakan berita konspirasi mengenai perusahaan besar Apex Cybernetics. Dan kali ini Bernie mencoba untuk menyalin dokumen rahasia dari perusahaan Apex Cybernetics dan menyebarkannya. Dan sebenarnya Bernie adalah karyawan teknisi Apex Cybernetics. Jadi dia memiliki izin untuk masuk ke dalam Apex hingga mengakal-akali temannya agar dia bisa menyalin file-filenya. Dan ketika temannya pergi ke toilet, Bernie langsung menyalin file tersebut. Tanpa sengaja dia melihat file manifest mengenai kargo besar yang akan dikirim ke Hong Kong. Ketika Bernie sedang menganalisa dokumen itu, tiba-tiba alarm berbunyi. Dia mengira alarm itu berbunyi karena dia menyalin file tersebut, namun bukan. Itu adalah alarm dari serangan Godzilla yang akan menghancurkan Apex Cybernetics. Pesawat tempur menembak untuk mencoba menghalau Godzilla, namun tidak berhasil. Godzilla sudah lama tidak terlihat, muncul kembali untuk menghancurkan Apex Cybernetics, namun Godzilla tidak menghancurkan daerah sekitarnya. Sepertinya Godzilla hanya ingin menghancurkan sesuatu yang berada di dalam Apex Cybernetics. Adegan selanjutnya kita diperlihatkan kepada Dr. Nathan Lin, seorang ilmuwan yang memiliki teori tentang keberadaan Hollow Earth di dalam perut bumi. Dia didatangi oleh Walter Simmons, pemilik Apex Cybernetics. Simon meminta Nathan untuk membantunya dalam menemukan jalan masuk ke Hollow Earth. Hollow Earth adalah sumber kehidupan dari para Titan. Nathan mengatakan ke Simmons kalau untuk masuk ke dalam Hollow Earth adalah mustahil karena gravitasi di dalam akan langsung menghancurkan mereka. Tetapi Simmons sudah menemukan cara, yaitu dengan menciptakan kendaraan yang bisa menahan pembalikan gravitasi di dalam Hollow Earth. Simmons langsung meminta Nathan untuk mencari lokasi sumber kekuatan di dalam Hollow Earth untuk dipakai melawan Godzilla. Nathan pada awalnya bilang tidak mengetahui cara menemukan lokasi sumber tersebut, tapi dia tahu siapa yang bisa menemukannya, yaitu Kong. Nathan langsung terbang ke Skull Island dan bertemu Eileen. Dia menjelaskan bahwa dia perlu Kong untuk menemukan sumber kekuatan di dalam Hollow Earth. Dan hanya Kong yang bisa membantu mereka. Awalnya Eileen enggan karena takut Godzilla menyerang Kong ketika keluar dari Skull Island, tetapi Nathan meyakinkan ke Eileen kalau inilah satu-satunya cara menyelamatkan dunia dari Godzilla dan sekaligus membawa Kong pulang ke tempat asalnya, yaitu Hollow Earth. Setelah Eileen yakin bahwa ini yang terbaik, berangkatlah mereka dengan pasukan-pasukan militer yang lengkap untuk mengangkut Kong ke Antartika, lokasi pintu masuk ke Hollow Earth. Kong dibius dan diletakkan di atas kapal tanker. Tangan, kaki, dan leher Kong dirantai. Jalur yang dilalui armada ini menghindari jalur yang pernah dilalui Godzilla. Ini dilakukan agar Godzilla tidak mendeteksi keberadaan Kong. Di tengah laut datang rombongan dari Apex. Di antara rombongan tersebut ada Maya. Maya adalah anak dari Simmons. Dia datang untuk membantu mengawasi usaha pencarian sumber tersebut. Kemudian kita diperlihatkan kepada Madison. Dia sedang mendengarkan podcast Bernie. Kemudian dia berniat mencari Bernie untuk membantu dia mengungkapkan konspirasi Apex dengan bantuan temannya, yaitu Josh. Madison dan Josh berhasil menemukan rumahnya. Setelah tiba di rumah Bernie,
Madison mengatakan niatnya untuk membantu Bernie dalam mengungkap konspirasi Apex. Setelah mereka bertiga berdiskusi, pergilah mereka bertiga ke kantor Apex yang telah hancur oleh Godzilla untuk menyelidiki. Selama di perjalanan, Kong tetap tenang, menikmati ketenangannya di atas kapal. Tetapi ketenangan tersebut tidak berlangsung lama. Ancaman pun tiba. Godzilla telah mencium keberadaan Kong, dan Kong dianggap ancaman oleh Godzilla. Datanglah dia ke rombongan armada. Tanpa basa-basi, Godzilla langsung menyerang. Pasukan menyerang balik. Pesawat tempur menembakkan rudal ke arah Godzilla, dan kapal-kapal menembakkan artileri, tetapi ini hanya membuat Godzilla semakin marah. Dia menghancurkan kapal-kapal destroyer dengan sangat mudah. Salah satu kapal destroyer yang tenggelam adalah kapal yang mengikat tangan Kong. Kemudian Kong menarik kapal itu menggunakan rantainya agar tidak tenggelam. Godzilla langsung menyerang Kong yang masih dirantai di atas kapal. Serangan ini membuat Kong terbalik dan tenggelam bersama kapal. Karena Kong masih terikat rantai, jadi dia tidak bisa berenang. Nathan pun akhirnya melepaskan rantai Kong dan membebaskannya, agar Kong bisa melawan Godzilla. Setelah bebas, Kong langsung menghajar Godzilla. Kong pun mengejar Godzilla dengan melompat-lompat di kapal destroyer. Mereka berdua pun berkelahi di atas kapal destroyer. Pertarungan pun dilanjutkan di dalam air setelah Godzilla menghancurkan kapal induk tersebut. Kong ditarik terus oleh Godzilla. Untuk info, Kong adalah hewan yang habitatnya berada di darat, jadi dia akan susah bernafas di dalam air. Untung salah satu kapal destroyer menembakkan rudal air. Kong pun selamat dan naik ke atas kapal tanker, tapi Kong lemas seakan mau pingsan. Godzilla kembali akan menyerang, tapi tanpa Kong mereka tidak akan selamat. Untung Dr. Eileen meminta Jenderal mematikan mesin kapal-kapal yang masih selamat untuk mengelabui Godzilla bahwa mereka sudah kalah dan bukan ancaman lagi bagi Godzilla. Kembali lagi ke Madison, Bernie dan Josh, mereka bertiga udah sampai di kantor Apex. Tidak ada hambatan bagi mereka untuk masuk dan turun ke lantai 33 bawah tanah menggunakan lift. Ketika mereka sedang menyelidiki keadaan, tiba-tiba ada security yang datang. Mereka pun bersembunyi di salah satu tempat kargo. Tapi ternyata tempat kargo ini isinya adalah telur Skullcrawler. Telur-telur itu akan diekspedisi ke Hong Kong menggunakan jalur super cepat. Terpaksa ikutlah mereka bertiga ikut ke Hong Kong. Karena jalur laut sudah tidak aman untuk mengangkut Kong, akhirnya mereka menggunakan jalur udara. Kong diangkat menggunakan jaring yang diangkat oleh puluhan helikopter. Kong dibius agar tidak terlalu memberontak. Setelah tiba di Antartika, Kong terlihat bingung, namun Jia menjelaskan kepada Kong bahwa mungkin keluarganya ada di dalam Hollow Earth. Akhirnya Kong pun masuk ke dalam Hollow Earth. Tim pun langsung menyusul Kong dari belakang, menggunakan 3 kapal dari Apex. Berkat kapal rancangan Apex, mereka semua selamat dari kehancuran balikan gravitasi. Dan tibalah mereka di Hollow Earth. Dunia Hollow Earth mirip sekali seperti Skull Island, di mana para binatang purba hidup dengan harmoni. Tiba-tiba ada seekor burung raksasa atau Warbats menghantam salah satu pesawat hingga hancur. Kong pun melawan Warbats, namun Warbats tidak tinggal diam, dan Warbats pun melawan sebuah tenaga. Kong pun tercekik sehingga memerlukan bantuan. Salah satu pesawat pun menembakkan Warbats dengan senjata. Kemudian Kong menghabisi burung tersebut dan meminum darahnya. Setelah itu, Kong pun menuju tanah leluhurnya. Kemudian Madison dan timnya pun telah tiba di Hong Kong. Namun sayangnya mereka tiba di tempat demonstrasi Mecha Godzilla. Mereka melihat Mecha Godzilla membantai Skullcrawler hanya dengan 40% kekuatannya. Dan Godzilla pun mencium sesuatu di Hong Kong. Godzilla pun langsung pergi ke Hong Kong. Kong pun telah sampai di tanah leluhurnya. Di sana Kong menemukan kapak raksasa. Sepertinya kapak itu terbuat dari tulang dan duri yang berada di punggung Godzilla. Kong pun duduk di sebuah singgasana leluhurnya. Madison dan timnya masih menelusuri fasilitas Apex. Mendadak mereka menemukan tengkorak Titans, dan ternyata itu adalah tengkorak Ghidorah, Titan pertama yang muncul. Simmons menggunakan saraf Ghidorah yang masih aktif untuk mengendalikan Mecha Godzilla sesuai keinginannya. Kong yang sedang duduk di singgasana leluhurnya, mendadak kapak Kong bersinar biru terang dan membangkitkan gua tersebut. Kapak Kong seperti memberikan tenaga untuk menuju sumber kekuatan yang dicari. Godzilla pun telah tiba di Hong Kong. Seluruh penduduk telah diminta untuk dievakuasi.
Godzilla kemudian merasakan kekuatan sumber yang telah diaktifkan oleh Kong dan langsung menembakkan api birunya ke tanah, membuat bolongan yang sangat besar menuju ke perut bumi atau Hollow Earth di mana Kong berada. Maya ingin mengambil contoh kekuatan tersebut untuk dikirim ke Apex. Karena contoh kekuatan tersebut dapat membuat kekuatan Mechagodzilla menjadi 100%. Tak ada yang bisa menghentikan Maya karena dia membawa pasukan elit. Kong murka dan membangunkan burung predator atau Hillhawks yang ada di gua tersebut. Gerombolan Hillhawks langsung menyerang mereka satu persatu. Pasukan tersebut mati. Dalam keadaan kacau, tiba-tiba tembakan api Godzilla telah tiba di gua tempat Kong berada, membuat lubang yang sangat besar. Maya ingin kabur melewati bolongan tersebut, namun di sana ada Kong. Kong pun tahu bahwa Maya itu adalah orang yang jahat. Kong pun langsung meledakkan pesawat Maya dengan sekali genggaman. Kong pun langsung terjun ke dalam bolongan tersebut. Nathan dan rombongannya pun menyusul di belakangnya. Adegan selanjutnya kita melihat kawanan Madison yang telah tertangkap oleh pihak pertahanan Apex. Kong pun bertemu dengan Godzilla. Mereka pun berkelahi. Gedung-gedung di Hong Kong pun hancur lebur. Kong bertarung dengan gagah sambil menghindar dari tembakan api biru milik Godzilla. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Kong pun berhasil memukul mulut Godzilla dengan kapaknya. Keduanya pun terpental, namun Kong dan Godzilla masih bisa bangkit kembali. Mereka pun melanjutkan perkelahian. Pertarungan sengit pun tak dapat dilanjutkan. Kong pun kelelahan dan tumbang. Kong pun diinjak oleh Godzilla. Kong sudah pasrah karena dia akan ditembak oleh Godzilla. Tiba-tiba Godzilla pun mengurungkan niatnya untuk menghabisi Kong. Godzilla mungkin menganggap Kong bukanlah ancaman baginya. Kong pun terbaring lemas seperti akan mati. Di lain pihak, kawanan Madison yang sudah tertangkap dibawa menghadap Simons. Dia pun memberikan pidato mengenai tujuannya sambil mengaktifkan Mechagodzilla dari tenaga yang didapatkan tadi. Ternyata sumber tenaga itu memiliki kekuatan lain. Pilot yang mengendalikannya pun diputus sambungannya, dan dia pun mati tersetrum. Mechagodzilla memiliki otak dan insting sendiri. Dia pun langsung menghancurkan gedung di mana Simons berdiri. Simons pun tak terselamatkan, namun kawanan Madison selamat. Mechagodzilla keluar dari persembunyiannya dan seolah menantang Godzilla dengan menghancurkan kota. Mechagodzilla langsung menyerang Godzilla dengan rudal-rudalnya. Pertarungan pun dimulai. Nathan dan Aileen yang melihat Godzilla dihajar habis-habisan oleh Mechagodzilla. Godzilla sudah tidak mampu melawan karena dia sudah lelah melawan Kong. Nathan, Aileen, dan Jia ingin membangkitkan Kong untuk membantu Godzilla. Namun sepertinya Kong sudah kehabisan nafas dan jantungnya melemah. Satu-satunya cara untuk membangkitkan Kong hanya dengan cara menyetrum jantungnya dengan tenaga listrik yang sangat besar. Nathan dapat ide kalau pesawat yang mereka naiki memiliki tenaga yang sangat besar. Mereka pun meledakkan pesawat tersebut di dada Kong agar bisa mengaktifkan kembali jantung Kong. Dan mereka pun berhasil melakukannya dan Kong hidup kembali. Josh yang selamat dari kehancuran berusaha untuk memutus sinyal dari satelit ke Mechagodzilla. Jika koneksi itu terputus, maka Mechagodzilla akan seperti kehilangan setengah kekuatannya. Kong pun langsung pergi membantu Godzilla. Godzilla yang sudah hampir mati, dia pun terselamatkan. Mereka berdua pun bekerja sama untuk melawan Mechagodzilla. Kong pun sudah kewalahan menghadapi Mechagodzilla. Namun, keajaiban pun datang. Josh yang tidak berhasil memutus sinyal, dia pun memutuskan untuk membuat komputernya konslet. Dengan menumpahkan minuman alkohol ke sistem komputernya, sinyal pun terputus. Mechagodzilla kehilangan sebagian kekuatannya. Kong pun memanfaatkannya dengan menyerang balik dengan kapaknya yang telah diisi tenaga oleh Godzilla. Dengan kapaknya tersebut, Kong mengalahkan Mechagodzilla dengan memenggal kepala Mechagodzilla. Kong pun kelelahan dan terduduk. Godzilla pun menghadap kepada Kong. Mereka berdua pun mengalah dan beranggapan bahwa mereka bukan ancaman bagi mereka masing-masing. Kong pun melepaskan kapaknya dan Godzilla pun telah pergi menuju laut. Kong telah pulang ke Hollow Earth bersama Jia dan yang lainnya. Kong pun terlihat senang telah pulang ke tempat asalnya. Oke teman-teman, jangan lupa dukung terus Millennial Film dengan klik subscribe dan bunyikan loncengnya.
agar terus dapat mengikuti updatean video dari kami.